Halo, selamat malam. Kembali lagi di Goris TV. Hari ini kita akan menanyakan kepada Kang Mudi. Kang Mudi ini adalah salah satu anggota security. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan cerita kami berikut. Oke, Kang Mudi. Siap. Kang Mudi ini kan seorang security. Siap. Boleh tahu Kang Mudi ini menjadi security itu apakah kita bisa hanya ngelamar tok atau kita harus memenuhi syarat, contoh harus ada sertifikat begitu? Baik. Untuk masalah menjadi security itu, jadi awal mulanya kudu melalui kayak semacam pelatihan dulu, Pak. Oh, pelatihan dulu, oke. Pelatihan selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, itu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Oh. Nah, ya, untuk masalah mendapatkan sertifikat itu untuk security wajib. Wajib. Sebab apa? Sebab di situ yang nama security itu bukan untuk mengamankan saja, tapi banyak faktor yang tujuannya itu bersifat baik, kayak semacam ada kejahatan, kemalingan, ya. Ya. Tugas pokoknya lah itu ya. Salah satunya itu. Jadi security itu tidak dilihat gedenya doang, ataupun dilihat fisiknya doang. Maksudnya gedenya apa nih? Ya gede dalam arti gede badan tapi Gede badan. gede badan tapi belum ada pendidikan juga susah juga. Gitu. Minimal dia harus ada pendidikan dulu gitu. Betul sekali, pendidikan dulu baru dapat sertifikat. Setelah itu dikasihlah yang namanya itu diduduki. Kan kita dulu sebagai security itu ada yang organik, ada yang yayasan. Kebetulan organik ada yayasan. Betul. Okay. Kebetulan saya itu ngikut waktu pas itu ke yayasan, Pak. Ke yayasan. Betul. Berarti dia prosesnya harus ke yayasan dulu. Betul. Baru organik. Betul. Boleh tahu nggak? Ini kalau dia di yayasan itu berapa lama? Di Untuk yayasan masuk ke organik. Organik itu berarti karya tetap dong. betul. Jadi untuk masalah dari yayasan ke organik itu tergantung dari perusahaannya tersebut. Oh, Gitu. tergantung, jadi nggak Betul. Nggak ada batasan. kepastian Betul. kapan nih, atau setahun 2 Iya. tahun nggak, belum tentu ya. Betul. Bisa selamanya, Pak. Bisa Bisa selamanya ya. bisa selamanya yayasan. Yayasan. Lo kenapa bisa gitu? Sebab apa? Sebab kita kalau udah meliputi ke yayasan, kita itu akan terkait sama yayasan terus. Sebab apa? Sebab yayasan itu yang posisinya itu menyediakan akses kayak semacam seragam, kependudukan, pendudukan masa kerja, apakah di mall, di hotel, terus di perumahan, apartemen, itu yayasan yang nyiapin. Oh, jadi sesuai dengan kebutuhan kali ya. Betul. Oke. Ada nggak mungkin kalau menjadi security itu nggak perlu harus ada sertifikat? Ada nggak begitu? Iya, sebagian sih mungkin ada ya. Ada ya? Cuman untuk masalah di PT besar pasti yang namanya sertifikat itu wajib, Pak. Wajib ya. Wajib. Sama halnya kalau kita melamar pekerjaan, lebih diutamakan yang berpengalaman gitu ya. Betul. Contoh misalnya, oh dia ada kelaring. Itu bagian syarat pendukung lah ya, Itu makanya senjatanya, ya. Pak. Itu harus ada itu ya. bukti mutlak itu, Pak. Iya, supaya security itu dia udah punya sertifikat gitu ya. Betul. Itu Mungkin bukti. ada satu perusahaan yang mungkin ya tidak memerlukan itu, tapi kalau kita pakai sertifikat lebih asli lah, lebih pede gitu ya. pede, lebih karena kita nyata. udah ada pelatihan Kalau seperti itu ya. buktinya itu buktinya yang namanya sertifikat itu. Terus ini Kang Mudi ini security apa aja boleh tahu sekarang? Untuk sekarang kita bisa dibilang security developer, Pak. Developer perumahan lah ya. Perumahan. Oke. Untuk saat ini. Udah berapa lama di perumahan? Saya di perumahan kurang lebih hampir setahun, Pak. Hampir setahun. Iya. Oke. Apakah sebelumnya hanya di perumahan doang atau ada sebelumnya kerja di security tempat lain? Oke, baik. Waktu pas tahun 2011 saya masuk di 2011, Iya, 2011. Oke. Saya masuk di yayasannya itu namanya PT Garda Satria Indonesia. Nah, saya masuk waktu pas itu di Mall WTC Matahari Serpong.
Itu pertama kali jadi Pertama security. kali jadi security. Oke, iya, iya. Di situ saya mengalami sampai 2 tahun setengah 2 tahun setengah di sana. betul. Dinas lah gitu ya. Dinas lah ya. Setelah itu ada yang namanya Hotel Pop membutuhkan 2 personil. Hotel Pop. Hotel Pop. Oke. Kebetulan Hotel Pop sama Mall Mall WTC itu satu yayasan. Satu yayasan. Nah, Security-nya. Security-nya. Oke. Jadi direkrutlah dari Mall WTC supaya menjaga di hotel Pop itu. Oke, ini bukan berarti diambil orang pilihan, bukan? Iya, pilihan. Pilihan Yang bagus, yang bagus. badannya- Berarti ini badannya gemuk, kayak kamu deh. Iya, betul, bisa jadi. Intinya mah yang pantas lah untuk Di menduduki hotel. hotel itu. Nah, berarti nggak semua security ya dipilih Iya, lah ya betul. security Iya, mungkin seleksi. kategori yang terbaik lah Yang ya. bagus ya. Jadi ambil ke hotel Betul, itu. betul. Oke. Kebetulan pada waktu itu chipnya menunjuk saya. Menunjuk Iya. kamu di. Menunjuk Kenapa saya. kamu ditunjuk? Katanya yang pertama supaya saya jauh lebih baik untuk masalah gaji. Oke. Oh. Gajinya beda soalnya. Gajinya beda soalnya ya. Oke. Kalau Terus. di hotel. Mm-mm. Yang keduanya itu supaya pengalamannya itu nambah gitu. Oke, jadi masuk akal ya. Iya. Gaji naik, pengalaman nambah. Ya mungkin karena dilihat Situasinya kamu di- beda. situasi suasananya pasti Betul. beda di hotel Iya. sama di mall. Nah, kalau di mall itu kan penjagaannya itu lebih luas ya. Mm-mm. Lebih luas dan Di lebih hotel ya? menantang. Di Itu hotel? kalau di mall. Oh di mall, oke di mall. Lebih menantang, lebih Soalnya luas. banyak orang Iya, lalu lalang betul. belanja segala macam. Iya, jadi untuk masalah ini juga penjagaannya lebih luas, lebih telaten gitu. Lebih Itu telaten, Iya, ya. ada bayi yang naik lewat Apa? eskalator. Bayi Nah, naik pakai eskalator, kita kudu berarti pantau. Ya, Terus kalau kita kelihatannya susah, soalnya sering kejadian yang betul, yang gitu ya. kepencet, yang jatuh Kepencet, banyak. ibunya yang lalai gitu. Ah, betul. Hmm. Itu kita kudu mewaspadainya. Mm-mm. Kita di situ dikasih ini Pak, apa kayak semacam jaga. Kalau mau jaga itu kita kudu Senjata apa nih, senjata pistol? enggak dikasih senjata, dalam arti dikasih kayak semacam pegangan turjawali itu Pak. Turjawali, oke. Iya. Turjawali apa turjawali? Turjawali itu singkatan dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Pak. Dan patroli. Iya betul. Karena mungkin itu lebih difokuskan ya, karena sering kejadian. Betul Pak, Jadi kejadian. tolong diperhatikan ya, kalau ada pengunjung terutama yang membawa bayi, Betul, ada membawa diperhatikan bayi. benar-benar Betul. ya. Yang mobil juga lalu lalang kudu dilihat, kudu dipantau. Apalagi kalau orang posisinya itu udah pakai masker, belanja enggak, seliwat-seliwit di mall itu kudu diwaspadai. Oh. Kebanyakan belanja enggak nyopet. Lah itu mah Ya, nyopet sebelum iya. corona lah ya. Betul. Kalau corona sekarang mah orang pakai masker Pakai semua masker ya. semua. Itu dulu lagi Iya, iya. 2011. Iya, itu Iya. patut dicurigain ya. Pembahasnya 2011 nih. Iya, iya, iya. Betul. Oke. Karena dia nutupin muka Betul. semacam ini ya untuk apalah ya, menghilangkan Betul. identitas gitu ya. Oke, tadi pertama di mall, kedua di hotel, Hotel Pop. Ketiga di hotel lagi Pak. hotel lagi. Kenapa bisa di hotel lagi nih? Sebab hotelnya itu beda bintang Pak. Beda bintang. Berarti ini naik bintang. Naik bintang. Naik bintang. Waktu pas di hotel Pop. Tunggu, itu- ini masih satu yayasan. satu Security-nya yayasan yang juga. bilang. Satu Oke, yayasan oke. juga. Nah. Waktu pas itu kebetulan namanya Hotel Giant Juliet ya. Waktu pas itu ngebutuhin 3 personil Pak. 3 personel. Nah kebetulan di Hotel Pop itu pun sebagai pilihan. Pilihan di itu hotel pilihan itu. lagi ya. Pilihan lagi. Masuk lagi kategori Katanya pilihan itu. Iya, di Hotel Pop itu ada security yang bagus-bagus. Ambillah di situ. Oh. Nah, pas kebetulan saya lagi lah di situ yang terpilih Pak. Pilih lagi di situ. Betul. Saya tanya kata saya kenapa saya dipilih lagi dan Hmm. sedangkan saya waktu pas itu udah kepilih. Nah. Kenapa saya setelah saya udah enak Hmm. di sini udah tahu seluk beluknya, udah tahu lokasinya, udah apa kenapa dipindahkan lagi, Pindahkan otomatis lagi. nol lagi dong, Iya, iya. nggak tahu apa-apa lagi. Pelajari situasi lagi ya. Nah, Oke, oke. itu komandan saya jawab sama kayak yang dulu. Oh, yang pertama itu. Betul.
katanya kamu akan gaji lebih gede, lebih beda lagi. Lebih beda lagi. Soalnya bintangnya juga beda. Beda. Oke. Waktu pas hotel pop itu katanya sih hotel budget. Hotel budget tanpa bintang. Tapi hotel Grand Jury ini katanya hotel berbintang 4. Berbintang 4. Untuk makanannya pun enak. Enak-enak. Fasilitas pun lengkap itu ya. Makanya itu komandan saya bilang gaji kamu akan naik, pengalaman kamu tentu akan bertambah. Tentu akan Nah, bertambah. otomatis saya bilang siap. Pasti keamanan semuanya pasti akan bilang siap. Iya. Kalau udah diperintahkan sama komandannya. Pimpinan. Kita jangan sekali-sekali nolak apa kata pimpinan ya. Itu bisa di blacklist itu Pak. Tadi yang kedua di mall yang kedua ya, di mall Di hotel yang kedua itu hotel berapa Pop. tahun? Di hotel pop itu kebetulan nggak lama Pak, cuma 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Di mall 2 tahun, di hotel yang pertama 2 tahun, di hotel yang ketiga Di hotel yang ketiga, nah ini yang lebih lama Pak. Lebih lama. Grand Jury ini. saya Saya nyampe 6 tahunan Pak. 6 tahun ya. 6 tahun saya. Kalau dijumlahin kurang lebih 9 tahun Pak. Kalau Hmm. dijumlahin semua tuh Semuanya. dari mall, hotel pop sama hotel yang Grand Jury itu Pak. Itu 9 yang tahun. terakhir. Dan Betul. Sekarang ada di perumahan Pak. rumah berarti 2 kali di hotel, terakhir di perumahan. Perumahan. Ini kenapa bisa pindah ke perumahan? Nah, sebab itu Pak, waktu pas dulu saya yang namanya kerjaan Pak ya, pasti ada capeknya, Iya, pasti ada lelahnya, pasti ada suntuknya, jenuhnya. Iya, Itu kerja pasti. mana yang nggak capek ya? Betul. Iya, iya. Yang lebih ini lagi, yang lebih memprihatinkan lagi Pak, waktu pas saya kondisinya mau kerja nggak ada bis Pak. Soalnya dulu saya naik bolak-balik PP itu pakai bis Pak di tol Pak. Ongkos. Tunggu, ini hotelnya di mana? Hotelnya itu waktu pas di hotel pop di Grand Jury sama. Di kota? Di kota Tangsel Pak. Tangsel. Serpong. Kamu ini tinggalnya waktu itu di Waktu itu di sini Pak. Serang? Serang Pak. PP buat naik bis. Bolak-balik naik Oh, bis. gitu. Naik bis 7.000 dari sini ke 7.000 Kebon waktu Nanas. itu, Iya. oke. Dari Kebon Nanas naik angkot goceng Pak. Goceng. Iya. Oh, capeknya di situ lah ya, bolak-balik setiap hari. Pulang pun nggak sini lagi. Ke sini lagi. Nggak disediain pesta di sana. Di sana kita nggak disediain Pak. Nggak ya? Iya. Kalau mau katanya sih ngekos. Ngekos. Iya. Nggak disediain hotel nggak? Betul. Nggak disediain. Sedangkan yang namanya ngekos kan kita butuh ini juga Pak ya. Nah, Butuh makan. iya. Wah banyak inilah pengeluaran banyak gitu. Ya, alhamdulillah sih selama saya kerja itu Pak dari Serang ini kayaknya saya doang yang paling lama Pak. Soalnya dulu waktu pas masuk itu bukan saya doang Pak, ada 17 personil Pak. 17 personel. 17 personil. Waktu pas itu gaji 900.000 Pak. Wow, dari Waktu 900.000. 2011 tuh ya. 2011 itu di hotel yang kedua. Enggak, itu di mall. Di mall atas malah ya. itu. Iya, 2011. Sampai yang terakhir di Di hotel Grand Jury itu. Ya. itu gaji lumayan lah ya. Gaji ya kurang lebih 3 ke atas Pak. Wow, mantap ya. Lumayan lah itu cukup. Ya Ya. alhamdulillah Pak. Cuman nggak tahannya ujung-ujungnya karena Betul. transportasi tiap hari Iya berangkat betul. kerja. Fisik juga udah tidak memungkinkan. Udah capek. Udah capek. Hmm. Ditambah lagi yang namanya Emang usia sekarang berapa? usia 31 Pak. Kelahiran tahun? 89. Oh, 89. Iya. Tahun sepatu ya. Betul. Baru masih 31 ya. 31 ya. Cuman yang bikin sedihnya itu Pak, jadi jauh ya. Waktu pas saudara meninggal ya, pas posisi saya ini lagi masuk pagi Pak. Apalagi saya nggak ngomong sama pimpinan, nggak dipeduliin Pak. Itu yang bikin saya sedih itu. Aduh kata saya, kalau kerja di tempat orang itu begini, sedihnya bukan main. Apalagi mau ngebantuin memakamin Pak ya. Untuk ini aja tahlil aja susah Pak. Susah ya. Iya. Apa susahnya karena kita telat izin atau memang udah izin jauh-jauh hari? Karena itu kan nggak tahu kan yang nggak ada ya. Iya, itu prosesnya kan kita waktunya juga Pak 12 jam. Waktunya 12 jam kalau Oh, kerja 12 jam 12 ya. jam ya. Masuknya jam berapa tuh? Masuknya itu dari jam 8 Jam sampai 8. jam 8 lagi. Pulang ke jam 8 lagi. Jam 8 lagi. Oke. Dari sana setengah 9.
nyampe rumah jam 11. Nah, Enggak gitu. Kenapa nggak misalnya ngekos aja di sana? nah itu Gitu loh. Kan jauh nih bolak-balik, Betul, makan Pak. waktu tenaga juga. Betul, Pak. Kenapa tuh? itu saya kalau dihitung-hitung Pak ya, PP sama ngekos Pak, lebih gede ngekos Pak. Lebih untuk masalah ngekos, pengeluaran. untuk makan ya segala macam. Cuman Apalagi kan- kalau sendirian Pak, aduh jebol Pak. Iya ya. Plus minusnya sih itu ya. Iya, betul. Cuman kalau minusnya kalau kita apa namanya bolak-balik ya itu mungkin capek badannya. Betul, capek. Cuman ada plusnya itu ya bisa ngeliat anak. Ya, tanah. Gratis. Anak sekarang ada berapa? Ada satu Pak. Oh satu. Iya. Dari istri? Istri yang pertama. Oh yang pertama. Belum Nggak ada istri Pak. lagi ya? Itu Iya, lah. belum. Nggak ada. Nggak Oh, belum ada. Nah, Ada rencana tadi? Nah, mudah-mudahan selamanya. Oh gitu. Amin. Amin amin. Iya, iya. Oke, yang terakhir berarti security perumahan. Betul. Kenapa nggak perlu security perumahan? Kenapa nggak hotel atau perusahaan atau Sebenarnya- kan banyak security itu ya, bisa di bank, bisa di mana-mana lah ya. Sebenarnya Yang saya membutuhkan security. bukan memilih mana yang saya mau, bukan. Terus apa? Kenapa? Tapi memilih yang lebih dekat mana sama rumah gitu. Yang dekat rumah ya. Betul. Kebetulan rumah dekat tempat kerja saat ini. Betul. Sebab perumahan ini sama kampung saya sama-sama namanya Lipatit. Oh, sama-sama nikmatin. Iya, intinya mah apalagi posisinya itu megang duit nggak megang duit di jalan kaki Makan bisa lah, Makan kasarnya bisa, gitu ya, langsung ke pulang, sono ya. iya. Mm-mm. Motor habisan bensin bisa jalan kaki, istilah kasarnya itu bisa begitulah. Iya, Tujuannya ke sana. Iya iya. Walaupun ini ya, tetap karena rumah dekat itu paling utama ya. Makanya saya untuk saat ini saya memilih bukan nyari yang mewah tempatnya, bukan yang gajinya gede bukan, tapi yang dekat sama aku. Intinya pengen melihat keluarga, pengen kumpul sama keluarga gitu aja sih Pak. Oke, gitu aja ya. Sekarang saya dengar-dengar itu ya seragam security Iya. ada pergantian ya dari Kapolri yang kemarin itu disampaikan. Kalau nggak salah bajunya malah kayak seperti polisi. Betul Pak. Bagaimana tanggapan kamu terkait pergantian baju itu? Kapan tuh bisa diaktifkan? Atau digunakan lah untuk security yang ada di lapangan? Untuk masalah seragam yang baru Pak, kebetulan kalau di wilayah Jakarta itu udah aktif Pak. Oh, udah aktif ya? Udah aktif. Oh, bukan Desember ya? Bukan Bukan untuk ya? pas tanggal 30 kemarin Pak. Udah aktif. Berhubung di sini mah kemungkinan dari perusahaannya juga, kembali lagi dari kantornya juga mungkin belum disediain atau gimana lah. Jadi Oh, mungkin menunggu tergantung kali ya, gitu ya. tergantung dari perusahaannya juga sih Pak gitu. Tanggapan Kang Mudik udah bagaimana tuh dengan baju baru tuh? Berarti nggak pakai baju putih lagi ya? Putih yang biasa Iya, umum betul. dipakai itu kan ya? Apa itu nggak dipakai lagi? Ganti murni, ganti total semua ganti? Kalau emang dari perusahaan saya emang harusnya ganti. Ganti ya? Ganti. Oke. Nggak boleh. Tanggapannya bagaimana nih? Kan seperti polisi nih. Betul. Itu tanggapannya ada yang positif, ada yang negatif Pak. Positif Iya, ada betul. negatif. Positifnya apa? Positifnya itu emang apa ya, tujuannya supaya security itu lebih pede, lebih gagah, Iya, tuh. nggak dihina lagi gitu. Lo emang security dihina? Iya banyak Pak, dihinanya kayak Gimana tuh? gini ya. Sambil minum kan? Oke siap, minum dulu ya. Iya, banyak security itu memandang sebelah mata Pak. Memandang sebelah security-nya memandang sebelah mata begini Iya. atau masyarakat? Ngomong-ngomong enak juga nih. Karena untuk kamu udah dikasih yang enak-enak. Iya. Oke. Gimana nih? Nah. Kan katanya tadi dipandang sebelah mata. Betul. Dipandang sebelah mata gini, security yang mandang atau rakyat atau masyarakat yang mandang? Tapi atasan Pak. Atasan. Atasan. Oke, atasan security. Nah betul. Oke, gimana Yang tuh? namanya security itu, jadi walaupun kita benarnya kayak apa, walaupun kita rajinnya kayak apa, satu aja catat, semua itu nggak bagi pandang. Gitu. Pasti yang dilihat itu yang jeleknya. Jeleknya. Jadi sebanyak apapun kebagusan kita, kalau kita udah catat satu aja, itulah yang dipandang sama atasan. Iya. Jadi apa yang udah bagus tuh sia-sia semua tuh. Makanya ada peribahasa yang mengatakan nih, gara-gara apa titik sebelanga rusak apa itu? Hmm. Gara-gara setitik susah apa itu?
rusak sebelanga gitu, apa sih namanya? Pokoknya itulah. Nah itulah itu ya. Nah jadi gara-gara secuil kesalahan merusak kebaikan yang banyak. Betul, yang udah banyak itu nggak ada manfaatnya, nggak ada artinya kalau di pandangan atasan. Iya oke lah dipandang atasan begitu. Pertanyaan saya, apakah ada manusia yang sempurna? Nah itu kalau emang menyondong ke sana, emang benar nggak ada yang sempurna. Cuman mau nggak untuk atasnya tersebut memandang ke sana? Kan atasan kebanyakan egois. Iya. Egois dia nggak. Kamu dia egois nggak? Saya sama. Sama. Egois juga ya. Saya udah ada jiwa-jiwa pemimpin juga. Oh iya, jiwa-jiwa pemimpin bagus. Jiwa pemimpin itu kudu egois, kudu kejam. Kenapa? Kenapa itu? Sebab kalau nggak kejam dia lemah. Lemahnya dalam segi apa? Nanti memandang. Nanti nih misalnya ada. Enggak, dulu lebih cocok kejam apa tegas? Awas lu. Kalau kejam ini sepertinya kayaknya lebih sadis ya. Negatif itu. Tegas kalau menurut saya ya, bukan kejam. Tegas, kejam sih sebenarnya mah berkaitan sih Pak. Berkaitan, tapi kayaknya kejam ini lebih cocok ke apa itu ya? Lebih negatif ya. Negatif dia ya. Cuman kejam itu kalau saya kategorikan ya. Oh iya. Kejam dalam arti pendidikan, dididik gitu Pak, SOP-nya itu. Jadi jangan semaunya gitu, jangan intinya mah ya leha-leha lah gitu. Itu kita kudu kedisiplinan itu, kudu ditegakkan. Iya, jangan sampai itu disiplin itu kan ada yang disiplin buat bawahan tapi nggak disiplin buat atasan, ada yang begitu. Ada seperti itu. Iya, makanya kalau yang namanya tadi yang saya bilang itu kejam, itu nggak mandang mau atasan mau bawahan dia nggak mandang. Nggak mandang ya. Kudu disiplin semua. Baik bawahan apalagi atasan. Oke. Kalau bawahan kalau atasan yang ngasih apalagi bawahannya. Gitu. Harus berkaitan semuanya. Betul. Oke. Terus pertanyaan saya berikutnya nih, pernah nggak mengalami hal-hal yang berbahaya selama dinas? Ini selama dinas ke semua tempat kerja itu loh, tadi yang disebutkan. Pernah nggak? Sebenarnya kalau yang benar-benar bahaya saya belum pernah. Belum pernah. Cuman yang sedikit berbahaya. Bertentangan sama fisik sudah. Bertentangan dengan fisik. Berartinya berkelahi. Pernah. Benar. Jadi sama siapa? Waktu pas itu ada bos counter Pak ya, handphone. Bos counter. Iya, bos counter handphone di mall Pak. Bos preman. Bukan. Oh bukan Pak. Oke. Iya. Dia mau keluar dia dari hotel, dari mall. Kebetulan dia lupa untuk membayar perpanjang Pak, perpanjang langganan. Otomatis dia kena cas kan Pak ya? Kena cas kalau nggak salah itu 15.000 Pak. Dia nggak mau bayar dia. Oke. Ke counter itu. Betul. Ke pos itu. Ke pos. Nah, tukang pos bilang Pak, Bapak kalau nggak mau bayar saya kenapa? Saya mogok Pak. Cuman saya pelanggan sini loh. Saya FPF di sini, VIP saya di sini katanya itu. Jangan ya beda itu. Iya. Izin ya. Iya, sorry. Iya. VIP saya di sini. VIP. Oh emang itu ada kategorinya? Iya. VIP ya. VIP itu yang punya langganan Pak. Oh oke. Ada langganannya. Cuman masalah Bapak telat katanya itu. Bapak kuliah kemarin katanya perpanjangnya. Tapi sampai sekarang enggak. Ya udah nacas katanya itu. Kalau Bapak nggak mau bayar saya ngomongin. Dia tetap kekeh tuh. Tetap kekeh nggak mau. Iya, sampai dia nunjuk. Kamu bermasalah sama saya. Saya tahu nggak saya siapa? Gitu. Saya yang di sini. Saya yang punya kantor di atas katanya. Handphone katanya gitu. Dulu ini siapa? Pak itu nilainya berapa tadi? Nilainya berapa? 15.000 aja. Cuma 15.000. Nah pas kebetulan ini ada percekcokan gitu temennya lihat, temennya pada dikumpulin. Nah udah tahu posisinya itu dia yang salah, walaupun dia bos juga tetaplah berantem lah gitu. Langsung berantem Pak. Siapa? Itu si bosnya itu. Soalnya dia itu ke mau bayar dulu. Yang ngantem siapa? Yang ngantem itu temannya. Oh temannya. Dia nggak terima bahwa temannya itu disalahin. Sedangkan temannya itu udah menurutin SOP apa yang udah ada di situ. Hantem lah karena ininya nih
bonyok lah dia. Pas kebetulan saya jaga di situ Pak. Enggak, tunggu, ini yang berkelahi bos sama apa? Bos sama karyawan pos itu. Karyawan pos. Sebutlah Pos parkir ini, ya, pos parkir ya. Pos parkir. Iya, Oke, ya. kebetulan saya ngeliat di situ. Bosnya yang mukul si pos, orang pos. Bukan, tapi Posnya karyawan duluan. Posnya itu yang Yang mukul duluan. bosnya itu. Waduh. Gitu. Sebab apa? Sebab si bosnya itu katanya bilang bos untuk 15.000 aja susah. Yang akhirnya bos ya. Iya betul, yang namanya karyawan apalagi gede 15.000 aja kayaknya gede. Iya. Itulah makanya bikin gedeknya ke situ gitu. Dia bilang bos tapi kayak nggak pantas itu disebut bos. Iya, oke. Makanya pada emosi, terpukul lah si bos itu. Pas kebetulan saya jaga di situ. Saya Pak yang ini yang pasang badan Pak. Kalau si karyawan itu nggak ngelihat seragam saya, mungkin kalau ngargain saya, mungkin saya juga kena pukul Pak waktu pas itu. Oh, siapa yang mukul? Orang pos itu? Iya betul. Beringas Pos juga kalau- kayaknya. Iya. Kalau nggak salah ada 8 orang Pak Apa itu? yang mau mukul si bos itu. Oh, oke. Pada ngumpul semua Pak di situ. Pada terus? ngebantuin yang katanya disalahin sama bos itu. Saya datang, saya amanin si bos itu, saya bawa ke pos. Saya tanyain, kata saya ada apa Pak sampai Bapak kepukul begini. Sampai kepukul gitu. Iya. Oke, terus? Saya udah tahu katanya saya VIP sini katanya. Tapi kenapa katanya saya disuruh bayar katanya. Udah tahu saya langgar nih artinya katanya gitu. Sebentar Pak kata saya. Bapak udah ini belum, udah berpanjang belum, kan tiap bulan berpanjang. Belum Pak. Nah kesalahannya di mana? Ya itu Pak, kesalahannya ke Bapak kata saya. Bapak jangan mentang-mentang bos Pak kata saya. Kalau emang salah, akuilah kata saya. Salah. Kesalahannya itu. Bapak kalau udah akui kesalahan nggak bakal kayak gini Pak kata saya. Apalagi duitnya nggak gede lagi. Biar aja kalau duitnya gede mah. Ujung-ujungnya minta maaf dengan damai Pak. Damai. Iya, itu. Damai lainnya ya. Betul, di situlah saya Berarti dapat ini- nilai plus tuh. Nilai Makanya plus saya dari- dicabut ya dari situasi itu. Oh, itu ya? Iya, betul. Oke. Waktu pas itu jadi saya bisa mendamaikan kedua belah pihak gitu. Makanya saya diambil. Jadi ini Kang Budi kayaknya pembawa kedamaian. Pembawa kendaraan bisa. Iya, ya. Merasa nggak begitu? Ya, ada. Ada ya. Ada. Jadi bisa menyelesaikan masalah Hmm. tanpa ada masalah. Betul. Itulah yang diinginkan. Makanya kenapa Iya, memang diciptakan. itu tugas pokoknya Betul. seperti itu juga ya, bukan hanya menjaga keamanan. Betul. Ya. Jadi apabila ada kesalahan ya kita juga harus bisa menyelesaikannya. Betul. Tentunya dengan kepala dingin, damai. Betul Gitu. sekali itu Pak. Makanya diciptakan security itu ya buat Diciptakan. Iya, Diadakan. Diciptakan dia menciptakan manusia dari. diadakan security itu ya buat begitu Pak. Oke. Keamanan, kenyamanan dan kedamaian dalam Keamanan, suatu perusahaan. berarti tugas pokoknya itu aja ya. Betul. Menjaga keamanan, Kenyamanan dan kedamaian. kedamaian dan Keamanan, ya, keamanan, keamanan, kedamaian, kenyamanan dan kedamaian. kedamaian. Ya, oke. Itu tugas pokoknya lah ya. Oke, siap. Itu kalau malam masuk juga ya. Malam Pasti masuk ya. ya. Jadi dia nggak pernah Iya. kosong itu. Betul. Hmm. Mainannya 4-2 Pak kalau di sana saya dulu. 42 ini seperti apa? 4-2 itu 4 kali masuk, 2 kali off. 2 kali off. Iya. 4 kali masuk, 2 kali off. Iya. Oke, Itu 2 kali off berarti libur 2 hari. libur 2 hari. Itu setiap hari udah pasti, misalnya Sabtu Minggu libur nggak apa ganti-ganti? Wah, ganti-ganti nggak pasti. Oh, nggak pasti ya. 4 kali masuk itu jadi 2 kali pagi, 2 kali malam, baru 2 kali off. Gitu. Terus aja muter gitu. Jadi walaupun hari Sabtu, hari Minggu kalau waktunya masuk Pak. Masuk ya. Yang lebih parahnya lagi, walaupun hari Lebaran Pak, waktunya masuk udah masuk Pak. Udah masuk, ya. Nggak boleh, Nggak boleh. Iya. Jadi gini Gang, selama jadi security udah berapa lama nih jadi? 9 tahun ya? 9 tahun di sini hampir setahun jadi 10 tahun. 10 tahun Pak. lebih. Iya. Dari pengalaman yang kamu sudah dapat 10 tahun, Iya. ya mungkin bisa berbagi nih bagaimana sih menjadi security yang baik itu. Karena kan saya lihat nih kamu ini bukan saya nilai juga, karena saya merasakan kamu ini memang ada pas di bidangnya. Pas di bidangnya itu cocok menjadi security karena dia menerapkan
ya semua tadi pekerjaan itu SOP-nya itu apa nih, mungkin masukan-masukan selama ini atau pengalaman kamu di Korea yang berbagi. Mungkin banyak juga penonton Goals TV yang ingin menjadi security, karena security itu kerjaan yang mulia menurut saya kan. Ujung tombaknya suatu perusahaan atau katakanlah developer atau bank atau yang lain sebagainya. Betul. Iya kan? Karena kan yang nyapa itu dulu kan security. Betul. Ini mau kemana nih? Iya. Nggak boleh masuk. Betul. Kamu dari mana kan gitu. Di samping tugasnya juga berat, iya kan? Gitu loh. Apa tuh? Bagi-bagi pengalaman nih. Betul. Itu gini aja. Jalankan sesuai. Suaranya kayak pelan banget nih. Jalankan. ya. Iya. Kecil dulu volumenya nih. Iya. Jalankan sesuai SOP. Iya. Apa yang dikehendaki sama perusahaan itu yang dijalankan dengan ikhlas. Apa yang diinstruksikan perusahaan dikerjakan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Kita jalankan, kalau nggak ikhlas juga percuma, Pak. Karena kalau nggak ikhlas kayak terpaksa ya. Betul. Kita kerja tapi nggak ini apa? Kayak terpaksa kerja. Ujung-ujungnya mentah, Pak. Mentah itu gimana tuh? Mentah itu ya dikerjain enggak gitu, diayain doang. Diayain doang. Iya. Akhirnya ya. Tapi kalau ikhlas, insya Allah, apalagi kerjaannya ringan, yang berat pun bisa berasa ringan kalau kita ikhlas. Ikhlas gitu aja ya. Ya, intinya kalau itu semua kerjaan sih mungkin. Betul. Ya. Kalau kita nggak ikhlas ya rasanya kayak ogah-ogahan. Aduh, apalagi kita juga pengen kerja tapi kerjanya ogah-ogahan. Nah, yang ada kita nggak nyaman di suatu kerjaan itu. Yang namanya kerja kan makin lama bohong, kalau makin semangat bohong. Iya. Itu godaannya itu bukan makin semangat, malah makin bete. Iya. Makin kesal. Pasti ada lah. Jenuh pasti ada. Mau dimanapun pasti akan terlintas yang namanya jenuh. Titik kejenuhan itu. Titik kejenuhan, capek, lelah gitu. Ya, untuk mengimbangi itu ya kan tadi itu ikhlas. Ya. Terus yang kedua apa ya? Yang keduanya itu kita ya bermasyarakat lah, Pak. Bermasyarakat. Iya, baik dimanapun, di perusahaan rumahan, di hotel, di mall, maupun di apartemen, kita perlu berbaur, Pak, di lingkungan. Tapi gini kan, kalau dibilang bermasyarakat, kalau menurut saya gimana ya, agak sedikit rancu. Kenapa saya dikit rancu? Karena sebenarnya security itu tidak boleh terlalu dekat ke seseorang atau katakanlah ke karyawan. Kenapa saya bilang begitu? Nanti kalau dia dekat satu karyawan itu, contoh karyawannya mau bermain nih, mau ngapa-ngapain, jadi karena dia dekat sama security ini, jadi diloloskan aja, begitu. Nah itu kan security-nya beda lagi, Pak. Jadi mungkin menurut saya bermasyarakat tapi dibatasi, gitu ya. Nggak usah terlalu kompak. Jadi ngeliat tempat. Sebenarnya ini ngeliat tempat ya. Bermasyarakat itu oke lah. Mungkin ke komplek untuk security developer bisa lah. Tapi kalau untuk ke suatu perusahaan atau hotel beda lagi ya. Betul. Karena kalau ketika karyawan kompak sama security itu tadi bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan, bukan antara kedua belah pihak ya. Gitu. Makanya itulah yang disebut yang namanya komitmen, Pak. Kita kerja itu kudu ada di dalam benak itu yang namanya komitmen. Kalau lagi main, kalau lagi posisinya nggak tugas, kita boleh berbaur sama siapapun, karyawan apa segalapun kita temani. Tapi kalau lagi ada kasus, kayak semacam kehilangan, kayak semacam ada celah apa segala macam, kita kudu wajib yang namanya itu meninggikan SOP itu, melakukan SOP itu. Jangan dilihat itu teman, jangan dilihat itu kawan. Itu dia tadi yang saya bilang. Betul. Jadi gimana security juga, Pak. Kembali ke security-nya lagi. Tetap ya, kalau SOP terlaksanakan, dilaksanakan, kita akan jalan. Iya, teman-teman, tapi tidak ada melanggar aturan itu, ada batasan itu. Ya, setuju saya, ada batasan. Oke, tadi pertama itu ikhlas, kedua bermasyarakat, ketiganya itu kita kudu saling, jadi sesama security. Ya, sama security kita saling seimbang.
saling seimbang. Iya. Artinya seimbang ini bagaimana sih? Seimbang ini saling mengisi lah Pak, kayak semacam koordinasi. Iya. Satu Berarti sama berat lain. sama dijunjung, Betul Pak, tinggi sama dijinjing. berat sama ditunduk, ringan sama dipikul Pak. Ya, itu dia ringan sama dipikul. Jangan jangan dipelajarin Pak. Bahaya Itu saya kan tes. Iya, Iya. diteruskan. Oke, Iya, oke. itu Terus. maksudnya. Jangan sampai intinya gini, yang namanya rekaman itu nggak kompak, bahaya Pak. Nggak kompak, ya. Iya, apalagi kita mau mengamankan, kinerjanya aja nggak kompak, itu udah bahaya Pak. Itu bahayanya dalam SOP-nya itu nggak jalan. Oke. Terus pertanyaan berikutnya nih Kak. Hmm. Kamu ini kan profesinya security. Hmm. Security kan banyak di beberapa perusahaan. Iya betul. Bahkan di pemerintahan juga ada ya. Minum dulu Pak. Ya, sambil minum. Iya. Di pemerintahan juga ada. Pertanyaannya, lebih senang di mana posisinya? Kalau boleh memilih nih ya, kalau boleh milih. Kalau memilih saya lebih senang di mall Pak. Oh, mall, Di mall. security mall. Betul. Soalnya Kenapa? plottingannya banyak. Suaranya kayak kecil lagi, dingin lagi. Iya, tinggi kan? Iya, iya. Ya, saya memilih untuk di mall Pak. Di mall. Iya. Kenapa di mall? Itu Di kan. mall itu posisinya Banyak cewek-cewek cantik yang lewat, Bukan. lalu lalang. Bukan. Yang Terus pertama apa dong? plottingannya banyak Pak. Plottingan. Iya. Plottingan ini lebih apa nih arahnya? Nah, plottingan itu pos jaga Pak. Pos jaga berarti titik-titik penempatan Betul, security lebih banyak. banyak. Oke, Itu yang contoh di bikin pos kita sana, pos sana, betul. pos 1, pos 2 gitu. Lantainya juga banyak Pak. Apa? Lantainya juga banyak. Lantainya Kalau mall, banyak. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kan lebih capek sebenarnya mah. Nah, itu. Naik-naik ke lantai-lantai itu. Enggak juga, Hmm. hanya namanya satu plotting, tetap di plotting itu aja. Nanti besoknya ganti lagi gitu. Ganti pos. Enggak mentang-mentang posisinya lah banyak lantai kita naik turun, enggak juga. Oh. Itu merasa enak begitu. Ya, sebab apa? Di situ banyak plottingan jadi kita nggak jenuh. Oh. Nggak jenuh. Kalau Jadi dia berganti-ganti ya. Betul. Nggak hanya di satu titiknya aja ya. Nah, kalau di hotel lebih capek ya. Lebih capek. Iya, sebab apa? Hotel itu nggak ada yang namanya itu hotel tutup, nggak ada. Iya. Kalau mau tutup ada. Mall tutup ada ya? Ada, tapi Enggak, bukannya tiap hari buka mall ya? enggak ada. Kan apalagi minggu. Enggak, tutup sampai jam 10 Pak tutup. Oh iya, Kecuali- iya. Tutup malam ya, tutup malam. Kecuali Oke. kalau Las Vegas Pak. Oke, Las Vegas. Di mall ada Las Vegas. Iya, Pak. iya, kalau malam ya pasti tutup dong, nggak mungkin 24 jam ya. Nah, Iya, kalau iya. hotel itu 24 jam Pak. Itu yang bikin capeknya. Itu capeknya gitu ya. Capeknya bukan main Pak kalau di hotel itu Pak. Hmm. Nambut tamu, kita lagi capek dulu kudu senyum. Contoh nih, katakanlah di Serang nih, ada mall, Iya. pindah ke situ mau. Iya, dilihat dulu kondisi jalan. Kalau Iya, kondisi enggak, saya ngomong itu kan di Serang. Iya. Katakanlah di Batik ini 1-2 tahun lagi dibangun mall gede, Iya. namanya apa namanya? Mall Goris Batik Mall. gitu. Goris Mall, Iya, contoh bisa jadi. bisa jadi contoh gimana? Saya pasti ya kalau gajinya lebih baik, fasilitasnya lebih baik, kenapa enggak? Ya udah gitu dekat rumah lagi. Di rumah lagi. Oh, itu udah plusnya banyak. Iya ya, itu ya. Jadi ya sejauh itulah saya pengalamannya Pak. Iya, itu ya. Iya. Selama 10 tahun Pak. Iya. Terus pesannya tadi apa lagi selain itu? Ya pokoknya yang paling penting sapam itu jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Iya, jaga Iya pola dong, makan. kalau nggak sehat Betul. gimana menjadi security? Betul, jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan lupa olahraga. Kamu dia rajin olahraganya? Enggak juga saya, makanya udah malas-malasan, badannya juga udah beda. Udah beda ya? Iya, dulu mah badannya mantap. Iya, iya. Sekarang maknyos. Maknyos. Iya. Karena lebih santai ya? Lebih santai, lebih enggak mementingkan kesehatan, yang dimentingkan makan aja. Makan aja ya. Iya, efeknya ya beginilah buncit. Iya. Intinya mah kerjaan apapun tetap kita Syukuri. syukuri Betul, dan Pak. ikhlas Intinya mengerjakannya. itu betul, ikhlas dan kita syukuri apa adanya Syukuri selagi apa itu adanya. ada gitu. Oke. Oke kemudian Oke, siap. mungkin demikianlah perbincangan kita. Siap. Sukses selalu buat Oke, Kang Budi. siap.
semoga semakin sukses ya. Oke, amin, Amin. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang. Sukses selalu. Mantap.